Tiga orang non-muslim yang dipuji oleh Nabi Muhammad. Ada tiga orang non-muslim yang mendapatkan pujian Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari republika.co.id Jakarta. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap kepada mereka yang non-muslim? Jika pertanyaan ini diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah jawaban Nabi? Jawabannya adalah, mari kita lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad pada tiga orang non-muslim dari generasinya. Tiga orang non-muslim ini mendapatkan pujian Nabi Muhammad SAW. 1. Seorang kafir Quraisy Mut'im ibnu Adi. Saat itu adalah saat yang sangat menyedihkan dalam hidup Nabi. Nabi kembali dari Taif, dipermalukan dan dilukai oleh umatnya. Pamannya Abu Thalib baru saja meninggal. Beliau juga sama sekali tanpa perlindungan di Makkah. Padahal orang-orang di sana berkeliaran dengan pedang siap untuk menusuknya. Mendatangi Makkah dalam situasi seperti itu sama saja bunuh diri. Nabi kemudian mengirim utusan ke bangsawan Mekah. Dia meminta perlindungan mereka. Namun hanya satu orang yang menjawab panggilannya, yakni seorang kafir Quraisy bernama Mut'im ibnu Adi. Ketika mendengar bahwa Nabi meminta perlindungannya, dia langsung memberikan respons. Mut'im memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nabi kemudian berjalan ke Mekah, diapit dari semua sisi oleh Mut'im dan putra-putranya. Semuanya membawa senjata. Mereka langsung pergi ke Ka'bah dan Mut'im berseru dari atas bukitnya, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi janganlah ada di antara kalian yang bergerak untuk menyakitinya," ujar Mut'im. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan kemudian Mut'im dan anak-anaknya mengantarnya ke rumahnya. Al-Hahtani ayat 144. Bertahun-tahun kemudian setelah pertempuran Badar, kaum muslim yang menang telah menangkap banyak tawanan perang dari kaum Quraisy. Mengingat Mut'im, Nabi SAW bersabda, "Jika Mut'im ibnu Adi hidup dan menjadi perantara dengan saya untuk orang-orang kotor ini, saya pasti akan memaafkan mereka demi dia." Al-Bukhari 4023. 2. Mukhairik, seorang rabi Yahudi. Di tahun ketiga setelah hijrah, kaum muslim mendapat kabar bahwa pasukan besar Quraisy akan datang menyerang. Kaum muslim pun pergi ke Gunung Uhud untuk menunggu kedatangan musuh mereka. Tapi mereka berada dalam kesulitan yang serius karena kalah jumlah. Kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan Muslim untuk membela mereka jika Madinah diserang. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mau menepati perjanjian itu kecuali satu orang, yakni Mukhairik. Mukhairik menurut versi Ibnu Ishaq pada awalnya mendesak orang-orang dari sukunya untuk membantu Nabi dan mengingatkan mereka tentang perjanjian. Sayangnya tidak satu pun orang Yahudi kecuali dirinya yang menepati perjanjian itu. Kemudian dia mengambil pedang dan perlengkapannya bersiap untuk pergi. Mukhairik berkata, "Jika aku terbunuh, maka hartaku akan menjadi milik Muhammad, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau." Kemudian dia pergi ke Uhud dan bertempur sampai dia terbunuh. Nabi SAW berkata tentang dia, "Mukhairik adalah yang terbaik dari orang Yahudi." Dahabi 424. 3. Raja beragama Kristen, Raja Najasyi. Kaum muslim di Makkah sedang dianiaya, dipenjara dan disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi mereka izin untuk melawan.
Dan bagaimanapun jumlah mereka sangat sedikit sehingga melawan akan berarti kepunahan total Islam. Selama ini Nabi memberikan izin kepada sebagian umat Islam untuk mengungsi dari Mekkah. Tapi kemana mereka akan pergi? Nabi hanya menyarankan satu nama, Najasyi. Najasyi adalah gelar Raja Abisinia. Nama aslinya adalah Asamah. Nabi tahu bahwa Asamah adalah seorang pengusaha yang adil dan tidak akan menyalahkan rakyatnya. Jadi dia mengizinkan beberapa pengikutnya untuk mencari suaka di Abisinia atau Ethiopia. Mubarak Puri 78. Setelah beberapa muslim mengungsi di Abisinia, kemudian kelompok yang lebih besar, 83 pria dan 19 wanita, bermigrasi ke Abisinia untuk mencari suaka. Raja menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Ketika orang Quraisy mengirim utusan untuk menghasutnya melawan muslim, dia memanggil orang muslim ke istananya dan mendengarkan cerita mereka serta cerita orang Quraisy. Orang Quraisy mengirim 2 utusan, memberikan mereka hadiah mahal untuk raja dan memerintahkan mereka untuk meyakinkan raja agar mengusir muslim dari kerajaannya. Ketika An-Najasyi mengetahui tentang keindahan agama Islam dan tentang hal-hal indah yang dikatakannya tentang Yesus dan Maria, dia mengembalikan hadiah dari para delegasi dan menyatakan kepada mereka dengan tegas bahwa dia tidak bersedia mengusir tamu terhormatnya. Al-Hahtani 140. Najasyi kemudian menjadi seorang muslim. Tetapi sebelum dia memiliki pengetahuan tentang Islam, Nabi memilih dia daripada semua pemimpin dan raja lainnya dan mempercayakan umat Islam untuk merawatnya. Ketika Najasyi meninggal, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berdoa untuk dimakamkan in absentia atas dia. Nabi berkata, "Hari ini seorang saleh dari Ethiopia telah meninggal." Al-Bukhari 1320. Setelah mengetahui cerita Nabi tentang 3 orang non-muslim ini, maka jawaban ketika ditanya mengenai sikap kepada non-muslim adalah menganggapnya sebagai seorang manusia yang sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah.